Soalnya saya mau izin makan sejenak. Ya. Capek saya ketawa karena ini Bang Arom ini. Mana nih? Bang Handi. Bang Handi naik Bang Handi. Mau ini, Kang, mau Santai ya Bang Juma ya. Santai, Bang. Nggak ada Santai. ini ya. Santai kita ya. Cuman saya lagi demam, jadi harus makan dulu. Habis itu Sakit apa, minum. Bang? Demam, saya demam. Oh, lekas sembuh lah ya. Iya, thank you. Dalam nama Yesus, lekas sembuh. Bang Handi mana? Mengapa masih mengemis nama nabimu dalam Injil yang kau tuduh palsu? Bukankah itu kau berak, lalu beraknya kau makan lagi? Jadi gini, Mbak. Di Islam itu tidak dibenarkan kemudian menolak kebenaran gitu. Kebenaran itu datang dari mana saja. Bisa dari koran, bisa dari majalah, bisa dari Lalu buku-buku. kau percaya kepada kitab yang kau tuduh palsu, artinya kau tak punya harga diri. Saya Kau tidak pernah menurut mengatakan saya palsu. Saya tidak pernah mengatakan Lalu kau kitab. mengemis nama nabimu ada di sini. Kapan saya mengemis ada nama nabi saya di situ? Oh, tadi kau bilang roh kebenaran itu Nabi Muhammad. Nah, memang Al-Quran saya mengatakan Nabi Muhammad itu roh kebenaran kok. Halo. Lalu Al-Quran kau surah Asy-Syura ayat 52. ya kau kutip tadi kan dalam Yohanes. Nah, Oh, kebetulan ada. Yesus mengatakan roh kebenaran. Iya, siapa roh kebenaran itu? Ini yang kita bahas ini tentang yang datang kepada Paulus. Tadi kau bilang itu kepada Muhammad. Oh, Kau jangan enggak, standar-standar. maksudku Jangan takiyah, ketika Juma. saya berbicara tentang Nabi Isa, di antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sebagai roh kebenaran, di situ ada penyesat. Yang kau sembah itulah penyesatnya. Oke, karena nabi-nabi mengajarkan menyembah kepada hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Tiba-tiba saja ada Yesus mengajarkan dirinya untuk disembah. Sementara Yesus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, jangankan Bani Israel, kepada setan pun yang mencobainya, Yesus ajarkan agar menyembahnya kepada Allah saja. Gitu. Allah yang mana? Kan bukan Allahmu toh, kepada Lah. Allah Bapa. Ya, Jangan derita lu. disamain. Itu derita lu. Lagian juga Tuhannya Yahudi itu bukan Tuhan lu. Loh, kok disamakan Allah Tuhanmu itu Allah adalah agnostos Tuhanmu? theos, dewa yang tidak dikenal. Itu Tuhanmu. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi itu tidak ada bernama Yesus. Tuhannya Yahudi itu bernama Hashem, Adonai. Sedangkan yang kau sembah itu agnostos theos. Itu yang kau sembah. Iya, Bukan sembahannya Yahudi yang kau sembah, Dek. Iya, artinya Allah Yahudi pun bukan Allahmu kan? Itu derita lu. Yang saya sembah derita adalah gue? pencipta langit dan bumi. Ingat. Ini Al-Quran. Ini kitab suci saya ini. Di sini, Dek, tidak ada terjemahan kitabnya Yahudi di sini. Jadi saya tidak mengklaim Tuhannya Yahudi itu Tuhan saya. Tetapi Al-Quran saya mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak menyembah kepada Tuhan yang sama. Ini kitab suci saya mengatakan itu. Kok sama? Di mana samanya? Di mana letak samanya? Al-Quran saya yang mengatakan itu. Allah Abraham. Saya beriman kepada Al-Quran saya. Saya Itu tidak beriman mampu kepada kitab lo. menentukan diri. Allahmu kan Tidak seperti agamamu. Agamamu mencuri kitabnya Yahudi. Terjemahan kitabnya Yahudi kamu pakai. Apa hakmu menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi? Ada nggak di antara kalian orang-orang pandai, orang-orang pintar yang bisa menjelaskan ini? Apa haknya orang Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Coba jawab sama saya.
Mimpi kau. Apa hakmu? Ku jawab. Iya, silakan. Ku jawab silakan. itu. Silakan. Ku jawab itu, Pak. Ku jawab. Silakan. Sebentar ya. Silakan. Sebentar. Silakan. Orang yang paling pintar di Kristen hadapkan dengan saya kalau mau berdiskusi tentang kebenaran. Islam hari abad berapa? Ya, Kristen lahir abad keberapa? Kristen. Kutanya dulu samamu. Ayo. Kristen abad keberapa? Mati colik kan kau. Ayo silakan Anda jawab, Saudara Arom. Apa haknya orang Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Coba. Apa hakmu menggunakan itu? Bentar, kita buka perjanjian lama bentar ya. Silakan. Bentar ya. Hak Anda orang Kristen, saudaraku Kristen menggunakan kitab Yahudi itu apa? Sampai-sampai kalian sok cantik, sok paten. Mimpi aja lu, mimpi. Ku bilang samamu, kau itu penyembah agnostos theos. Tuhannya orang Athena yang kau sembah, dewanya orang Athena yang kau sembah. Tuhannya orang Athena, dewanya orang Athena. Dengar dulu, tukang kawin. Tukang kawin kok marah daripada kau tukang menduakan Tuhan. Di Indonesia ini yang kerjanya cuman berzina itu siapa? Siapa? Coba saya tanya samamu dulu. Ada ndak syarat sah nikah di agamamu? Ada. Apa? Coba tunjukkan dalil mana yang menjadi syarat untuk menjadi sah menjadi suami istri itu surah apa? Di data berapa? Nomor berapa? Di mana? Coba syarat sah nikahmu mana? Jadi ku jawab gak ini, Bang Juma? Tunggu dulu, ini dulu kutanya dulu dia ini. Katanya dia tukang kawin. Kutanya dulu samamu, ada nggak syarat sah nikah dalam agamamu? Dari kemarin-kemarin untuk apa bahas agama-agama? Mulai nangis. Dari kemarin untuk apa bahas? Karena kalian begitu bawaannya. Banyak cerita. Tukang kawin itu kamu. Kami nggak ada kawin, kami nikah. Ku jawab ya Bang ya. Yang tadi ya Bang ya. Oke, kita buka ya saya 49 ayat data nomor 6 Bang ya. Oke. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadamu sampai ke ujung bumi, Bang. Iya. Itu data ya Bang, itu datanya Bang, sampai ke ujung bumi. Iya. Berarti itu udah terjawab ya Bang. Iya, tunggu dulu. Berarti pertanyaan saudara kita yang perempuan tadi itu sudah terjawab di situ. Ya kan ya? Artinya ketika berbicara dalil Yesaya 49 ini Anda jadikan sebagai dasar pijakan. Apa hak? Saya katakan kepada saudara, Anda tidak punya hak sama sekali terhadap kitabnya orang Yahudi. Hanya itu oleh data, karena Bang. Sabar dulu. Kalau ada data seperti itu, lantas Anda mengatakan, oh kalau begitu saya bilang, oh no, Anda salah konsep. Artinya apa? Tuhan akan mengutus seorang nabi yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia untuk mengagungkan kemudian Tuhan yang datang kepada kaum Israel sebelum dia datang kepada nabi tersebut. Anda pikir kitab suci Al-Quran ini berbicara tentang Tuhan independen? Enggak. Ini berbicara kepada Tuhan Rabbus Samawati wal Ard yang menyatakan diri kepada para nabi, termasuk kepada nabi-nabi yang ada dalam kitab terjemahan yang Anda gunakan itu. Maka ketika Al-Quran itu diwahyukan, maka yang kami sembah, yang kami muliakan adalah Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yishak, Eloah Yakub. Berbeda dengan kalian menyembah agnostos theos, dewanya orang Athena, dewanya orang Roma. Itu yang Anda sembah dengan menggunakan kemudian kitabnya orang Yahudi. Makanya saudaraku, Anda lihat,
orang Yahudi dan orang Islam bisa mereka beribadah dalam satu rumah ibadah. Tunjukkan kepada saya orang Kristen yang diterima di rumah ibadahnya orang Yahudi untuk beribadah. Anda tidak akan pernah temukan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi memandang kalian tidak menyembah Tuhannya, tapi orang Yahudi memandang kami menyembah Tuhan yang sama. Itu fakta, itu real. Cuman kami beda syariat. Jadi ketika Anda membaca tuh data yang seperti itu, boleh dong Anda membaca data Yesaya berapa itu ya? Yesaya 42. Coba Anda baca Yesaya 42. Yesaya 42 atau ya coba Yesaya 42. Bisa nggak? Ya sebentar bang. Saya 42 ayat berapa abang mau bawa? Tadi saya udah jawab ya bang datanya ya. Apa yang Anda jawab? Loh tadi abang Nah, itu kan tidak nanya, apa itu haknya? tidak berbicara, saudara. Itu tidak berbicara. Itu tidak berbicara terkait dengan legitimasi Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi. Itu sama sekali nggak berbicara. Kejadian 49 coba nomor 10. Anda tidak sedang, bukan Anda sedang menunjukkan bahwa ini loh legalitasnya kami menggunakan data itu. Maksudnya data itu yang Anda bacakan tadi saya 49 itu, bahwasanya Tuhan akan mengajar kepada seluruh manusia untuk datang manusia itu menyembah kepada Dia. Tetapi bukan menggunakan kitab tersebut, karena kitab tersebut hanya diperuntukkan kepada kaumnya Bani Israel. Begitu saudaraku. Yesus menggenapi kitab Taurat dan seluruh kitab para nabi, itu kata Yesus. Goblok. Pasundal monyet. Goblok. Monyet lo pasundal. Kalau begitu, tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku untuk Kristen. Mana? Mana coba tunjukkan dalilnya Yesus mengaku aku diutus untuk Kristen. Mana? Diutus untuk non Yahudi mana? Ada enggak? Pandai-pandaian ngarang cerita, ngarang sendiri, bikin kitab sendiri, habis itu dituduh Yesus ngarang sendiri. Ada enggak Yesus menjelaskan bahwa itu adalah ucapanku? Ada enggak? Enggak ada. Kalian cuman, ya kami umat Islam ini aja hanya karena kami sayang sama kalian, makanya kami mau melayani kalian diskusi. Sebenarnya ya kita ikut bodoh juga ya kalau diskusi dan kalian mengikuti tipe kalian, karena kalian orang-orang yang beragama tanpa akal. Kalian hanya doktrin dan dogma. Kalau enggak emosi kayak gitu. Gitu ya, saudara. Jadi tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Torah itu untuk kalian. Coba Anda baca di dalam Yesaya Ulangan 5. Anda baca Ulangan 5, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Anda baca Ulangan. Makasih semuanya. Selamat malam. Ya Iya. sebenarnya saya sudah menjawab tadi data itu ya. Kalau Oke, nggak Bang Aron. nggak apa-apa. Next Oke. kita Silakan. diskusi lagi lah. Angkat tema baru ya. Oke. Bang Aron. Thank you gitu. Selamat Thank you. malam. Ya. Ulangan 5, hukum Torah itu hanya berlaku bagi orang yang hidup zaman itu. Bukan berlaku kepada orang Yahudi yang sebelumnya, tapi zaman itu yang hidup bersama dengan Musa. Ulangan 33, hukum Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub, bukan kepada Bani kalian. Itu harus yang Anda catat. Kalian itu hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang secara diturunkan host? secara ilegal. Secara ilegal. Tidak ada hak kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi itu. Kalian menggunakan secara ilegal, ya. Kalian hanya menggunakan terjemahan saja. Izin Gurunda Ya. kalau mau makan. Oke, apa oke. dulu, makan Dinda dulu. Alip. Ada Ustadz Alip. Iya, rehat sejenak ya, sejenak aja. Ini kita mau makan dulu, makan Siap, ya, siap, makan Gurunda. vitamin. Lanjut Dinda. Siap. Terima kasih. Ya, Pak Mario itu noise. Kenapa saya turunkan? Pak Mario itu noise. Ya, Pak Mario. Coba Pak Mario cari tempat yang aman di dalam gereja ke mau di mana ke biar gak noise Pak Mario ya. Pak Mario noise. Coba buka mute-nya, pasti noise Pak Mario. Berantakan tuh kayak mukanya si Aaron tadi langsung berantakan. Ya Ustadz Alip, Bunda Rahma, Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang lainnya tidak Assalamualaikum ya. Waktu Akang Ustaz Bang Handi. Waalaikumsalam. Lanjut.
Christian jangan ikut salam. Oten ikut salam. Dijuprai. Dah, tadalip, tapadol. Di ini dulu Kang, silakan. Aku kan baru gabung. Ya, nggak apa-apa, udah habis tadi diskusinya, udah Ini habis, loh, temanya Kang. keselamatan. Pengantarnya nih. Jadi kita kan pendengar dari awal sampai akhir nih bahwa Bang Jema PS2 pendeta sepertinya tidak imbang begitu. Kasihan pendetanya mencari data dan terjadi ya tidak seimbang. Kenapa? Karena mereka hanya mempergunakan sesuatu yang tidak nyambung dengan topik begitu. Ya terakhir tadi bahwa kitab Yahudi itu atau Torah itu ya untuk orang Yahudi, bukan untuk siapa-siapa. Iya, betul. Diminta, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Torah itu untuk orang Kristen. Iya, janjinya Nggak sih ada, sama gitu. 3 Bang Andi tadi itu, 2 pendeta, pendeta Arom, pendeta siapa tadi? Ruben, Yunus Ruben, sama pastor Suat. Cuma pastor Suatnya nggak datang. Yang ada 2, ya udah nggak apa-apa, 2 juga. Habis 2 juga dilahap. Kenyang lah Gurunda. Nah ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 oten nih. Lumayan nih nyate nih. Silakan temanya ditentukan aja, apa aja temanya silakan. Temanya udah jelas. Kalau mau selamat itu, ya memilih Tuhan yang mana, gitu ya. Dari lo Mario, Ustaz Alif dulu aja, Ustaz Alif. Sebentar ya, nanti Kristen yang melanjutkan. Kalau nggak mau diatur, dibawa aja, oke? Kalau mau selamat itu ini topiknya nih. Kalau mau selamat itu siapakah Tuhan yang disembah? Nah, itu aja dulu ya. Ini kan konsep keselamatan ya, Kang ya. Lanjut ya. Siap. Oke. Lanjut. Silakan Ustaz Ali Gurunda. dulu berargumentasi, memberikan edukasi. Kalau mau selamat siapakah sebenarnya Tuhan yang disembah? Di situ Kristen mewakili satu orang. Silakan Ustaz. Oke, Gurunda belum off cam, Gurunda. Takut lupa. Gurunda belum off cam. Udah off cam Gurunda. Mohon maaf, sahabat, sebelum dilanjut, ini kan kita tahu ada bencana alam ya di daerah mana tuh? Sibolga ya, Bukit Di Tinggi atau Sumut. Di Sumut. di Tapanuli Selatan, Tapanuli lah. kalau daerah Datuk juga ada nggak situ? Sibolga ya. Ya. Iya, sebisa mungkin habis ini kita ini buka open donasi untuk teman-teman kita yang ada di sana. Nanti api sumut yang kita upayakan untuk salurkan di sana ya teman-teman ya. Siap. Oke, silakan dilanjut. Oke, kalau begitu saya sebagai humas sapi membuka ya sebagai bentuk kepedulian kita dari semua yang mendengarkan di sini umat Islam dalam hal kemanusiaan. Kita buka open donasi, nanti api sumut yang akan bergerak ke lokasi. Yang ingin menyalurkan donasinya atau bantuannya silakan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali ditambah 51 tambah 770. 75 kali 71770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Oke, kira-kira teman-teman. Oke, silakan. Buat teman-teman yang belum tap-tap layar, silakan ya tap-tap layar. Yang belum klik lob oren ya, lob oren, silakan klik lob oren. Dan yang belum follow narasumber muslim di atas, silakan ya. Ini akun saya yang kedua. Yang pertama tadi rungkat ya, kena tombak. Oke, silakan dilanjut untuk diskusi. Ustadz Alif, silakan temanya konsep Ada yang minta diulangi nomor rekeningnya 75 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Anda boleh mengirim bukti transfernya ke nomor saya 0813 9233 7800. Silakan Ustadz Alif, Mas, kembali ke topik. Kalau ingin selamat mengenai konsep keselamatan ini, siapakah sebenarnya Tuhan yang disembah berdasarkan kitab suci? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Andi dan terima kasih untuk host semuanya.
Pertama, banyak sekali ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mengabarkan tentang keselamatan. Contoh salah satunya adalah di dalam surah Yunus ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi mayyasha'u ila sirati mustaqim. Allah menyeru manusia, mengajak manusia ke kampung keselamatan, yaitu ke surga, dan menunjuki orang-orang yang dikendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Nah, di sini Allah, sang pencipta alam semesta, mengajak manusia ke kampung keselamatan di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di surga. Makanya Allah berfirman di ayat lain, hal yang paling prinsip adalah apa itu? Alam ahad ilaikum ya bani adam wa la ta'budu syaiton. Innahu lakum adu mubin wa anibuduni hada siratum mustaqim. Kata Allah, hanya kepadakulah kalian menyembah, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus menuju kampung keselamatan adalah menyembah Tuhan yang Esa. Itu prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat. Makanya di dalam surah Kahfi ayat lain dijelaskan, katakanlah engkau wahai Muhammad, aku ini manusia sama seperti kalian semua. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka lakukan amalan-amalan kebaikan dan jangan pernah menyekutukan Tuhan. Lagi-lagi tentang prinsip menuhankan Tuhan yang Esa, menyembah Tuhan yang Esa, itu kunci keselamatan, kunci paling dasar, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa diganggu-gugat. Allah sudah mengabarkan di dalam ayat lain, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Hai ahli kitab, wahai yang mengaku pengikut nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, pengikut Nabi Musa, mengaku pengikut Nabi Isa, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Jadi jelas konsepnya di dalam Islam. Hal keselamatan, kehidupan yang abadi, masuk ke dalam surga, prinsipnya jangan pernah dirubah. Sebagaimana ajaran para nabi yang lain, nabi yang terdahulu, semua mengajarkan Tuhan itu Esa, itulah kunci keselamatan. Oke, saya opening statement di situ dulu. Saya tidak kemana-mana. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman Kristen siapa yang mau mewakili ini? Silakan. Pak Mario kah, Pak Smith, pelindung kehidupan, atau Pak Kristen Jupri? Iya. Saya sebenarnya Silakan. tadi bukan mau ke situ. Ya, tapi udah dihilangkan, ya mau gimana lagi? Ya kan? Ya. Saya tadi sebenarnya yang membuat saya ketawa atau mengenai penjelasan Juma ini tadi. Kembali ke Mengenai cerita kalau ingin Yohanes Anda selamat, topiknya kalau Anda mau Yohanes selamat. 19:7 dengan peristiwa Paulus. Aduh. Ya, tapi ya udahlah kalau udah dilewatkan. Ya, pertanyaan saya gini Pak Alif, mengenai konsep keselamatan, apa ini berarti benar apa yang tertulis dalam Quran itu yang mengatakan kalau Muslim itu diwajibkan masuk neraka? Pak Mario, tolong Anda opening statement dulu. Kalau Kristen itu mau selamat, menyembah Tuhan yang mana? Pakai data silakan. Oh tidak, tadi saya naik sebelum konsep ini, konsep keselamatan. Saya tadi mau mengkritisi mengenai Yohanes Gimana ini, 6:7. Mas? Terusin nggak orang kayak gini? Ya terserah narasumber kalau saya. Jaminan keselamatan di Bibelmu mana itu dipertanyakan. Lanjut. Enggak, kalau mau selamat itu, Kristen ini mau selamat itu menyembah Tuhan yang siapa, yang mana? Anu loh, silakan. Saya naik bukan untuk itu. Ya udah, diam dulu. Ada Kristen lain mau bisa mewakili? Saya juga sama seperti Mario. Saya naik itu tertarik dengan Bang Juma gitu loh.
statementnya Bang Juma, bukan masalah keselamatan. Mesias adalah Tapi intinya begini, kalau masalah keselamatan itu ya, konsep keselamatan Islam itu tidak bisa dihubungkan dengan konsep keselamatan Kristen. Sudah jalurnya sendiri-sendiri ya. Begitu saja bagi saya ya. Nanti kalau saya sampai Ya, konsepnya ya emang nggak bisa, orang jelas Kristennya nanti yang celaka masuk neraka gimana sih Pak? Nggak mungkin lah bisa digabung. silakan Anda berstatement, oh Kristen masuk neraka, nggak masalah. Itu kan statement Anda, gitu loh ya. Kalau Jadi, menurut Yesus gimana? menurut Yesus jelas masuk Ya. surga. Mm-mm. Loh, Yesus berkata, setiap orang akan digarami dengan api. Nah, Itu maksudnya gimana itu? Dipanggang bukan? itu ayat yang sudah kamu pahami menurut pikiranmu ya sudah. Loh, aku nanya, itu di mana itu? Itu di neraka atau bukan? Sudah nggak usah tanya, gitu ya. Nggak usah tanya. Kok jadi nggak usah tanya, piye toh? Nggak usah tanya. Dan saya tidak tertarik membahas keselamatan. Cuma saya ingin Enggak, kita bukan membahas keselamatan. Ini tentang kecelakaan bagi Kristen. silakan. Oh, tolak ukur kami bukan dari omonganmu kok. Ya, bukan dari omongan saya, Pak, dari omongan Yesus. Aduh, kamu mesti pakai nama Yesus untuk pembenaran. Nah, Yesus bilang setiap orang akan digarami dengan api, itu maksudnya gimana? Ya. Saya belum pelajari itu, tidak saya jawab. Oh, ya udah kalau gitu saya ajari boleh? Tidak perlu. Oh, ya udah, kalau tidak perlu, berarti Anda tidak usah bicara. Masalahnya Anda orang luar penyusup gelap mau ngajari kami, nggak pakai kitab kami, nggak usah. Bukan kapasitas Anda untuk berbicara seperti itu. Saya sudah Cuma saya pelajari, tertarik dengan Anda jumlah belum yang sering- pelajari. Kayak mana Bapak ini kok malah jadi menghakimi? Oke, Harus kalau gitu diyakini. saya bacakan tadi di situ kan Yesus itu kan berkata setiap orang akan digarami dengan api. Markus 9:49 kan jelas di situ ayatnya. Kalau setiap orang termasuk Anda kan Pak Jupri? Ya, nggak Nah. usah framing. Oke, loh kalau Anda, oh berarti Anda bukan orang, biar nggak kena framing. Nggak usah framing. Tidak ada tolak kebenaran tentang kitab kami ketika kitab itu kamu pegang gitu loh. Sekarang saya tanya juga, Pak Juprai, Ya. Juprai, lu itu seorang pendeta kok merajuk terus kerjaannya? harus merajuk. Emang merajuk terus, cengeng lu itu cengeng. Masa harus. pendeta cengeng? Nggak Harus. boleh loh pendeta itu cengeng. Ya. Kalau nggak mau diskusi, kalau mau merajuk terus dibawa sama mak-mak tuh curhat. Tadi saya tertarik dengan omongnya si Juma gitu loh. Sering memakai orang Yahudi. Alah, giliran diajak diskusi, suruh jawabnya DM, gitu aja terus. Oh, sampai sekarang Juma nggak berani kok jawab DM saya. Nggak berani. Lo kan kelakuannya kayak mak-mak, DM, mama medsos lo. Oh, DM itu konseling pribadi, DM itu konseling. Cuma berusaha konseling gitu loh. Maksud saya itu bicara baik-baik, tidak diketahui banyak orang gitu loh. Tujuan saya gitu. Ya, cuma DM kan tidak ada duitnya gitu. Ya. Jadi begini ya Bang Alif. Terus Silahkan Anda bicara- sekarang di sini diketahui banyak orang nggak? apa? Sekarang Anda di Banyak. sini diketahui banyak orang nggak? Ya. Nah, Tak, banyak orang ini kira-kira bisa menilai nggak pola pikir Anda? pola pikir mereka jelas tidak sama dengan pola pikir saya. Ya pastilah. Ya, Orang pastilah, di bawah makanya- pasti akan melihatnya, oh bapak tukang merajuk naik komal, mau curhat, mau ngeluh, kan gitu jadinya. Hei, saya tadi naik komal ini tujuannya tidak membahas tentang keselamatan. Saya pengen menanggapi si Juma itu loh. Ya, Kalau jangan Pak, tanggapinya di DM Pak, jangan di sini kan di DM katanya gimana sih? tahu Juma supaya DM-nya dijawab. Ya, Ya udah, Sudah gitu. Ya, Tahu. teman-teman di bawah Pak Jupri ini ganti namanya jadi Christian Merajuk.